Mediasi PWI Papua Barat bersama dua pemilik akun Facebook yang mencemarkan nama baik wartawan yang ada di Manokwari, Papua Barat. Ratusan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Sorong melakukan aksi demo dan mendatangi kantor Wali Kota Sorong. Sekali saya Bert Alain Rumpiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polisi Mediasi Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua Barat bersama dua pemilik akun Facebook yang mencemarkan nama baik wartawan yang ada di Manokwari, Papua Barat. Diketahui pada tanggal 21 Juni 2022 kemarin, akun Facebook AK dan VS dilaporkan PWI Papua Barat karena postingan di media sosial yang dapat merusak nama baik wartawan di Manokwari. Mediasi dilakukan Kamis 23 Juni 2022 di ruang Binmas Polres Manokwari yang dihadiri oleh Ketua PWI Papua Barat beserta seluruh pekerja pers di Manokwari dan kedua pemilik akun Facebook yaitu AK dan VS. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam sempat terjadi adu mulut dengan rekan-rekan media yang meminta pemilik akun Facebook AK dan VS segera meminta maaf secara terbuka di hadapan para wartawan. Ketua Advokasi PWI Papua Barat Armstrong Lucas berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ia meminta agar kedua pemilik akun Facebook yang telah membuat nama baik wartawan dapat tercemar dengan komentar mereka agar mengedepankan komunikasi, karena tidak semua wartawan seperti apa yang disebutkan dalam media sosial mereka. Kedepankan kalau miskomunikasi bentuknya seperti ini, begitu kasihan teman-teman yang lain gitu loh. Tidak semua orang seperti itu, jadi jangan dipukul rata seperti itu. Itu keinginan dari kami, makanya kami minta mediasi dari pihak kepolisian. Walaupun yang kami tahu, saya tahu sebagai bagian dari PWI Papua Barat bidang advokasi, saya tahu bahwa saudara Aris sudah meminta maaf langsung, baik di medsosnya maupun di kepada Pak Ketua kami. Cuman yang menjadi keinginan kami adalah permintaan maaf itu disaksikan langsung oleh pihak kepolisian dan juga rekan-rekan kita yang lain sehingga masalah clear. Sementara itu, kedua pemilik akun media sosial Ari Kusmiadi dan Vera Sinaga menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataan mereka di media sosial beberapa waktu lalu yang dapat membuat nama wartawan tercemar. Kita diperlukan bersama di Bidang Polisi dan Masyarakat ini, dan saya sekali lagi minta maaf secara personal di depan teman-teman semua, dan mudah-mudahan nanti jika ada kesalahan saya tidak akan ulangi lagi, namun jika saya salah mohon ditegur secara pribadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Saya Ari Kusmiadi, saya ucapkan memohon minta maaf kepada teman-teman sekalian atas keunggahan status saya di Facebook saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ratusan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Sorong melakukan aksi demo dan mendatangi kantor Wali Kota Sorong. Mereka menuntut pergantian pengurus koperasi yang selama ini para TKBM Pelabuhan Sorong merasa tidak memilih pengurus koperasi. Dikawal mobil patroli Satlantas Polres Sorong Kota, ratusan tenaga kerja bongkar muat TKBM di Pelabuhan Sorong mendatangi kantor Wali Kota Sorong pada Rabu 22 Juni 2022 kemarin. Sejumlah spanduk besar dan pamflet yang berisikan tuntutan dibawa massa sambil melakukan orasi di depan pintu masuk menuju kantor Wali Kota. Satu regu polisi dari unit Dalmas menyekat jalan masuk menuju kantor Wali Kota. Dalam orasinya, massa menuntut Wali Kota Sorong lewat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk segera menyetujui pergantian pengurus koperasi TKBM Klawuyum yang baru, yang akan segera dipilih oleh seluruh anggota TKBM di Pelabuhan Sorong. Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau langsung menemui para pendemo. Usai bersalaman dengan para pendemo, Wali Kota langsung meminta 4 perwakilan pendemo untuk menemuinya secara terpisah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di hadapan Wali Kota, Ketua Serikat Pekerja Nasional Indonesia Unit TKBM Sorong Daud Asmuruf meminta para pembina koperasi TKBM Klawuyum segera mengatur pemilihan pengurus koperasi yang baru, karena semua anggota koperasi sudah menginginkan perubahan. Jadi yang hari ini
kami datang di sini ketemu dengan Bapak. Hari ini 3 pembina hari ini juga mengambil keputusan tidak lama 1-2 hari ini harus menentukan pengurus baru. Ketua yang baru, kewenangan ada di anggota. Anggota yang punya kewenangan lebih tinggi. Bapak kami membutuhkan perubahan. Saya membutuhkan perubahan. Karena dari waktu ke waktu saya menangis dengan air mata. Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Lambertus Jitmau langsung memerintahkan para anggota Koperasi TKBM Klawuyum melakukan rapat untuk menentukan pengurus yang baru. Dalam 3 hari ke depan, jika sudah terpilih, langsung dilaporkan ke Pemda Kota Sorong. Majukan 3 orang, pilih dia dan 3 orang itu siapa jadi ketua. Paling lama lusa. Betul. Siap. Maju. Itu saja. Jadi luar biasa. Jawaban hanya satu. Kepala Dinas Koperasi, asisten 2, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pandu dan Pandu. Mereka harus rapat. Wali Kota juga memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Asisten 2, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong untuk mendampingi dan memandu anggota Koperasi TKBM Klawuyum. Usai mendapatkan jawaban memuaskan dari Wali Kota Sorong, para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kepada masyarakat ketika ada penyimpangan pengelolaan dana hibah, masyarakat dapat melaporkan agar dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Sesuai dengan data tahun 2022, jumlah dana hibah yang diserahkan kepada organisasi keagamaan dan juga organisasi masyarakat sebanyak 846 organisasi yang ada di Papua Barat. Dengan jumlah anggaran sebesar 375 miliar lebih. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono kepada awak media mengatakan tim evaluasi telah dibentuk untuk mendampingi bagaimana cara mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah. Ditegaskan untuk pengelolaan dana hibah harus dilakukan sesuai dengan RAP atau NPHD. Ketika tidak sesuai, maka mereka harus tanggung jawab anggaran tersebut. Jika ada perubahan, mereka harus melakukan rapat bersama panitia. Bentuk namanya tim evaluasi ya, tim evaluasi di mana dia harus mendampingi bagaimana caranya untuk pertanggungjawaban hibah itu. Nah, itu sebenarnya tidak susah kok. Yang penting ada bukti pembelanjaan sudah. Nah, itu sudah nggak terlalu susah. Harus sesuai RAP. Iya, harus sesuai dengan NPHD namanya NPHD ya. Harus sesuai NPHD. Ketika tidak sesuai dengan NPHD, dia harus bikin notulen ketika rapat. Rapat semua panitia. Rapat di situ. Nah, terus keluarkan notulennya, isinya apa? Oh, ini mau dialihkan ke ini, ke gereja lain umpama. Ya itu tulis itu kesepakatan. Tidak boleh langsung belanja. Oh, nggak boleh. Lebih lanjut disampaikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa barang atau uang harus jelas karena diberikan atas nama organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan. Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan yang menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat, panitianya tolong diawasi. Ketika ada penyimpangan segera melapor, karena bantuan yang diberikan atas nama organisasi bukan pribadi. Itu namanya bantuan dari pemerintah daerah untuk gereja ya. Berarti atas nama gereja. Iya, kan yang penting ada berita acara pelimpahan hibah itu. Jangan sampai belanja mobil bekas. Iya, itu dia. Kan soalnya kita bisa kan lihat. laporannya begitu. Terus tidak ke gereja baru. Dibeli di luar itu. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, berarti mungkin menghimbau kepada jemaat-jemaat yang sementara dapat hibah, tolong diawasi panitianya itu. Ketika ada penyimpangan cepat lapor. Iya. Nah, kalau enggak itu kan untuk jemaat. Diharapkan kepada semua organisasi yang menerima dana hibah dapat tertib, administrasi, akuntabilitas, dan juga pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan.
Memeriahkan HUT Bayangkara ke-76 Polres Manokwari kembali melaksanakan Lomba Yospan yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 23 dan 24 Juni 2022. Berlangsung di lapangan Mapolres Manokwari pada Kamis 23 Juni 2022 pagi tadi, Kapolres Manokwari bersama Bupati Manokwari resmi membuka Lomba Yospan yang diikuti puluhan peserta. Dalam sambutannya, Bupati Manokwari Hermus Indo memberikan dukungan kepada Polres Manokwari yang telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Yospan. Ia berharap apa yang telah dilakukan saat ini, ke depan Polres Manokwari turut serta dalam membangun Kabupaten Manokwari dan menjaga budaya di tanah air agar tetap terjaga. Mari untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Manokwari ini, dan karena itu pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Polres Manokwari. Ya, kita berharap tidak hanya hari ini tetapi untuk kedepannya apa yang bisa dikerjakan oleh Polres Manokwari sebagai bagian dari pembangunan masyarakat di kabupaten ini, kita sebagai pemerintah daerah sangat mendukung dan juga mengapresiasi. Mudah-mudahan kerjasama kita ini akan membuahkan hasil yang baik untuk kemajuan dan juga pencapaian pembangunan di Kabupaten Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulton juga menyebutkan dengan diadakannya Lomba Yospan ini, Polres Manokwari berharap bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama agar masyarakat bisa mengetahui tugas dan fungsi Satuan Polri yang selama ini belum banyak diketahui. Adalah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan masyarakat merasa dekat kepada seluruh satuan kerja Polri. Jadi melalui kegiatan ini kami dari Polres Manokwari seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, seluruh potensi masyarakat bahwasanya melalui seni, melalui budaya, melalui kegiatan yang sifatnya positif, melalui olahraga, kami berusaha untuk supaya masyarakat merasa memiliki, merasa ikut bersama-sama merasakan nantinya tugas-tugas kepolisian. Itulah harapan daripada Hari Bayangkara 1 Juli tahun 2022 ini. Tentunya kegiatan-kegiatan ini di mana nanti di samping tari Yospan kami juga melaksanakan kegiatan berupa lomba perahu hias, kemudian lomba fotografi dan sebagainya. Sementara itu, Kasat Lantas yang juga sebagai Ketua Panitia HUT Bayangkara Polri ke-76 di Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, selain menyelenggarakan Lomba Yospan, Polres juga membuka pasar murah yang dinilai sudah lama vakum dan baru dapat dibuka kembali mulai hari Senin sampai besok di halaman parkir Polres Manokwari. Diharapkan kehadiran pasar murah dapat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau. Kita melaksanakan rangkaian daripada kegiatan menjelang Hari Bayangkara yang nanti jatuh pada tanggal 1 Juli. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengaktifkan kembali beberapa kegiatan yang memang selama ini vakum, plus membantu masyarakat yang selama ini memang mengalami kesulitan dalam mendapatkan beberapa bahan pokok, sehingga kami menggandeng beberapa distributor yang memang membidangi ini, sehingga kita membuka pasar murah dalam rangka Hari Bayangkara. Kegiatan pasar murah sendiri akan kita laksanakan 2 hari, yaitu hari ini, hari Kamis, dan hari Jumat, yang waktunya kita mulai dari jam 9 pagi sampai dengan kurang lebih jam 5 sore. Sehingga kami harapkan masyarakat di seputaran Polres Manokwari mungkin bisa datang, memanfaatkan pasar murah ini, mungkin beberapa kebutuhan yang sudah disiapkan yang mungkin bisa didapatkan sehingga nanti bisa memenuhi kepada kebutuhan masyarakat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Hari Gerak Kesatuan PKK ke-50 tahun 2022 yang dicanangkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari sejak 15 Maret 2022 lalu, Kamis siang tadi resmi ditutup oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Gerak PKK ke-50 tahun 2022 dengan tema 50 tahun Gerakan PKK Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama, khususnya di Kabupaten Manokwari yang dicanangkan sejak 15 Maret 2022. Siang tadi resmi ditutup oleh Bupati Manokwari yang didampingi oleh para pimpinan Forkopimda serta pengurus organisasi wanita.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari Nyonya Febelina Indo dalam laporannya menyampaikan, dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 di Kabupaten Manokwari, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya sosialisasi keluarga sehat, pemetaan hasil karya Dasawisma, lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman, lomba tumbuh tanah, dan lomba yospan. Semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menggelorakan 10 program pokok PKK serta mewujudkan program PKK sebagai mitra pemerintah. Melaksanakan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 adalah yang pertama menjadikan momentum untuk menggelorakan 10 pokok program PKK sesuai dengan prioritas program sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki, serta sebagai sarana publikasi yang efektif terhadap gerakan PKK. Kedua, memberikan penghargaan seraya memotivasi kader PKK untuk lebih tahu, mau, dan mampu melaksanakan program PKK. Ketiga, mewujudkan peranan tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang strategi dalam mendukung terlaksananya program pemerintah yang sinergi dengan 10 program pokok PKK. Bupati Manokwari Hermus Indo yang juga sebagai pembina tim penggerak PKK dalam sambutannya menyampaikan, rangkaian kegiatan yang digelar oleh PKK Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan PKK merupakan sebuah pelaksanaan dari amanat yang diberikan Tuhan dan juga masyarakat. PKK Kabupaten Manokwari adalah sebuah pertanggungjawaban terhadap amanat yang diberikan oleh Tuhan dan juga masyarakat dan pemerintah. Karena itu tentu pemerintah Kabupaten Manokwari sangat mengapresiasi dan juga memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada ketua dan segenap jajaran pengurus sampai ke tingkat distrik yang terus menjadikan PKK sebagai salah satu instrumen pembangunan di Kabupaten Manokwari, sekaligus menjadikan PKK sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Manokwari. Untuk mencapai pembangunan di seluruh sektor tentu dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemda butuh kerjasama, kemitraan elemen masyarakat, sehingga tugas pemerintah menjadi ringan. Kemitraan tersebut telah dilakukan oleh PKK Kabupaten Manokwari, dan oleh sebab itu pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih kepada PKK yang telah mendukung program pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kontingen Papua Barat tampil memukau di event Pesparawi Nasional ke-13 yang digelar di Yogyakarta. Di hadapan para juri dan penonton, kontingen Papua Barat tampil memukau di event Pesparawi Nasional ke-13 yang digelar di Yogyakarta. Diawali oleh kategori paduan suara remaja pemuda PSRP, kontingen Papua Barat yang tampil di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor urut 2 mampu menghipnotis para dewan juri dan penonton. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kategori paduan suara wanita PSW, utusan dari Kota Pala Fak-Fak Papua Barat, tampil dengan nomor urut 5 di Universitas Sanata Dharma dan membawakan lagu wajib Pujilah Allah Haleluya. Tak mau ketinggalan solo remaja putri yang tampil di Institut Seni Indonesia serta solo anak usia 7 hingga 9 tahun yang tampil di Universitas Sanata Dharma juga ikut menunjukkan kebolehannya dalam hal tarik suara. Mereka tampil sangat luar biasa, bersaing dengan kontingen dari provinsi lainnya di Indonesia. Kontingen Papua Barat pun langsung mendapat dukungan dari Sekda Nathaniel Mandacan yang juga merupakan Ketua Umum LPPD Papua Barat.
Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Papua Barat, Ketua FKUB Papua Barat, Bupati Kaimana dan juga Ketua Kontingen. Usai menyaksikan penampilan solo anak usia 7 hingga 9 tahun, Bupati Kaimana Frediti menyampaikan kontingen Papua Barat telah menunjukkan performa yang terbaik dengan penuh rasa percaya diri. Artinya tadi kalau penampilan dari adik Adel, saya lihat sangat percaya diri dan sempurna. Tinggal hasil kita tunggu, mudah-mudahan pertolongan Tuhan adik ini bisa jadi pemenang. Sementara itu kategori vokal grup yang pentas dengan nomor urut 2 di Universitas Gadjah Mada juga terpantau tampil dengan maksimal. Dari Yogyakarta, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kategori musik gerejawi Nusantara dan kategori lainnya yang ditampilkan oleh kontingen Papua Barat di Pesparawi Nasional ke-13 terbilang spektakuler. Tampil di atas panggung milik Universitas Gadjah Mada, kontingen Papua Barat kategori musik gerejawi Nusantara terlihat spektakuler. Kolaborasi budaya dari wilayah Kalimantan dan Papua berhasil dibawakan dengan baik oleh pemuda-pemudi dari Kabupaten Maibrat. Penampilan mereka yang energik mampu menghipnotis para juri dan penonton yang hadir di ruang lomba. Usai pentas, Ketua Kontingen Kabupaten Maibrat menyebutkan koreografi yang ditampilkan merupakan gabungan dari unsur persatuan dan kesatuan serta turut memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Disampaikan juga koreografi yang indah dibuat agar bisa mematahkan stigma negatif tentang Kabupaten Maibrat. Pembicaraan ini tentang Kabupaten Maibrat ya, kondisinya tetapi kita orang Maibrat, Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan anak-anak muda ini. Tak lupa dirinya juga memberikan apresiasi yang besar bagi seluruh kontingen Papua Barat yang sudah berlatih dengan giat dan memberikan penampilan yang sungguh luar biasa dalam event Pesparawi Nasional 13. Bisa dibuat video klipnya supaya kita bisa bagikan juga ke semua orang Maibrat sebagai satu pembelajaran dan juga sebagai satu doa bersama kita orang semua supaya hidup di tanah sana harus mengutamakan Tuhan dengan persatuan dan kesatuan sesuai dengan 4 hal yang Pendeta Ujung Ruyat sampaikan untuk orang Maibrat. Selain kategori musik gerejawi Nusantara, kategori paduan suara anak yang tampil di Universitas Negeri Yogyakarta juga terlihat maksimal. Begitupun dengan kategori solo anak usia 10 hingga 13 tahun yang tampil di Institut Seni Indonesia. Terlihat juga penampilan paduan suara pria, musik pop gerejawi, paduan suara dewasa campuran, dan solo remaja putra begitu mempesona. Bahkan beberapa pejabat dari Papua Barat juga langsung turut menyaksikan penampilan para peserta dari Bumi Kasuari dan ikut memberikan tepuk tangan meriah usai penampilan mereka di atas panggung. Dalam ajang Pesparawi Nasional ke-13 kali ini, Papua Barat sendiri merupakan provinsi yang berstatus sebagai juara bertahan setelah meraih juara pertama di Pesparawi Nasional ke-12 di Pontianak. Dari Yogyakarta, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.